Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bocin semua, selamat datang di channel YouTube Brownie Cinta Official. Kembali lagi bersama Mas Bro di sini. Jadi hari ini kita mau Q&A sesuai dengan judul di bawah. Nah kan kemarin kita udah bikin question box nih di akun Instagram Brownie Cinta Official yang ini. Nah hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Q&A tersebut bareng sama owner Brownie Cinta, yaitu Pak Fauzi Yunianto. Assalamualaikum. Oke, jadi gini Pak Fauzi, kemarin itu kami sudah membuat question box di Instagram yang isinya itu kita ini nih mau menanyakan ke sobat Brownie yang ada di rumah, ada nggak sih pertanyaan yang ingin ditanyakan ke owner Brownie Cinta seperti itu. Dan kemarin sudah ada beberapa pertanyaan, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, yang sudah kita saring Pak Fauzi, jadi nanti enak gitu Pak Fauzi untuk menjawabnya. Nanti ada 4 pertanyaan yang akan kita ajukan yang nanti bisa dijawab oleh Pak Fauzi. Ya, Allah. Oke, langsung saja Pak Fauzi. Untuk pertanyaan pertama, jadi ini ada pertanyaan yang pertama yaitu kenapa Pak Fauzi memilih untuk membuka usaha dan kenapa usahanya itu brownies gitu Pak? Jadi dulu itu kepikirnya itu tidak hanya usaha, saya dulu kepikirnya pengen jadi guru, pengen mengajar. Tetapi diskusi sama istri, kalau teman-teman yang berkontribusi jadi guru, alhamdulillah sudah ada beberapa. Tapi yang masih kurang adalah para pengusaha yang bisa berkontribusi dalam hal bagaimana kita membantu perjuangan atau dakwah lewat harta. Nah, akhirnya kemudian kita bermimpi menjadi orang kaya yang bisa kemudian bisa berinfak, bisa menyumbangkan harta untuk membantu dakwah dan kebaikan. Begitu. Nah, kenapa yang dipilih Brownie Cinta? Dulu saya memulai usaha bukan dari Brownie, sebetulnya banyak usaha. Cuma banyak usaha yang tidak saya kuasai dari hulu sampai hilir, atau saya tidak menguasai secara utuh menyeluruh. Maka kemudian berpikir bahwa saya harus punya usaha yang betul-betul saya kuasai, saya bisa dan saya mampu untuk melakukan kontrol setelah supervisi. Nah, akhirnya yang saya pilih adalah brownies. Kenapa? Karena saya pernah kursus roti. Gini-gini saya pernah kursus roti. Jadi pernah tahu cara membuat roti, tahu bagaimana prosesnya. Dengan demikian saya meyakini bahwa saya bisa, insya Allah gitu, saya bisa melakukan supervisi dan kontrol kepada usaha itu sendiri. Gitu. Oh, berarti Pak Fauzi ini pernah ikut kursus membuat roti ya Pak ya? Iya. Padahal kalau misal sobat browsing tahu, Pak Fauzi ini lulusan teknik mesin gitu, tapi bergerak di bidang cake and bakery ya Pak ya? Iya. Cake and bakery gitu. Oke, lanjut Pak Fauzi. Untuk pertanyaan kedua, kenapa browniesnya namanya brownies cinta Pak? Ya, jadi yang ngasih nama brownies cinta itu istri saya, namanya Bu Puspita. Nah, dia itu dulu terinspirasi dari bentuk loyang kita yang bentuknya hati. Oh, karena iya. bentuk dulu loyang ketika pertama kali jualan tuh bentuknya hati, maka dulu dikasih nama brownies cinta. Dulu mau namanya ada brownies hati, ada brownies Fapita, Fauzi Puspita begitu. Tapi yang kita akhirnya pilih adalah brownies cinta begitu. Selain itu sebenarnya karena Pak Fauzi dan Bu Puspita baru menikah gitu ya itu Pak, filosofi berikutnya adalah karena ketika itu tahun itu kami juga baru menikah. Oke. Jadi brownies ini dibuat setelah kami menikah, maka untuk memperingati momen itu maka kami namakan brownies cinta. Gitu. Nah itu, jadi kan kemarin banyak banget ternyata yang nanya kenapa nama browniesnya itu brownies cinta. Sudah terjawab berarti ya sobat brownies semua yang di rumah. Untuk pertanyaan ketiga, Pak Fauzi, saya ingin diberikan tips untuk mengembangkan usaha dari awal agar bisa sukses dan juga survive. Nah itu kira-kira tipsnya seperti apa Pak? Kalau saya senantiasa ketika bagaimana tips awal memulai usaha, yang pertama saya bilang fokus pada bidang bisnis yang mau kita kerjakan. Karena semuanya pada prinsipnya semua bisnis itu punya peluang. Hanya saja kemudian kadang-kadang kita tidak fokus. Ketika bangun bisnis pertama kali, yang namanya cobaan, yang namanya hambatan itu pasti ada. Tapi kalau kita mundur, gampang menyerah, kemudian gonta-ganti bisnis, kita nggak akan pernah menjadi expert di bisnis tersebut. Maka harus fokus yang pertama. Yang kedua adalah membuat diferensiasi dengan kompetitor atau dengan pesaing. Jadi kita harus punya pembeda dengan kompetitor apa sih? Apakah kalau di bisnis kuliner, apakah bentuknya, apakah toppingnya, atau kekhasan rasanya, atau bagaimana, atau mungkin pelayanannya.
atau mungkin juga easy to buy-nya, bagaimana membelinya biar mudah di mana. Itu juga bisa dijadikan sebagai diferensiasi. Yang ketiga itu adalah memulai bisnis. Tips saya adalah tidak usah memulai dengan biaya yang terlalu tinggi. Jadi cukup dari yang uang kita punya dulu. Jangan belum sudah menggunakan investasi yang kemudian ujung-ujungnya nanti kita juga yang akan terbebani dengan investasi tersebut. Jadi kalau menggunakan investasi, saran saya adalah bisnis kita jalan dulu. Kecuali memang pada beberapa bidang bisnis yang saya lihat memang butuh investasi, misalkan properti. Tapi properti sekalipun beberapa teman saya juga tidak langsung membuka investasi, mereka bisa memulai dengan segala sumber daya yang mereka miliki terlebih dahulu. Jadi mulailah dengan bisnis yang low cost. Nah, yang terakhir yang saya sarankan adalah sejak awal bisnis tolong pisah antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, sehingga kemudian kita kerasa ini bisnis saya berkembang apa tidak berkembang. Dengan begitu kita jadi lebih semangat, lebih punya motivasi untuk mengembangkan bisnis kita. Gajilah diri kita sendiri dari bisnis yang kita kerjakan, begitu. Oke. Nah, jadi itu tadi Sobat Brojin untuk tips memulai usaha ya Pak ya. Memulai usaha. Ada 4 tips ya Pak. Yang pertama yaitu kita harus fokus seperti itu. Yang kedua, kita harus mencari pembeda. Yang ketiga, kita harus memulai dari biaya yang rendah dulu. Baru yang keempat yaitu pisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis, seperti itu. Oke. Gitu ya Pak ya. Siap. Lanjut untuk pertanyaan terakhir nih. Ini juga pertanyaan yang beberapa Sobat Brojin tanyakan, yaitu apa sih yang ingin diberikan oleh Brownies Cinta untuk seluruh customer di tahun 2022 ini? Ya. Pak, bisa dijawab. Jadi di tahun 2022 ini kita ingin memberikan hal baru yang bagi semua customer Brownies Cinta. Jadi ketika 2 tahun yang lalu kita mulai mengalami pandemi, di Brownies Cinta sendiri sudah mulai bertransformasi. Jadi produk-produk kami yang awalnya dulu adalah untuk suguhan, untuk sajian baik acara event maupun hajatan, kita mulai transformasikan bagaimana produk kita bisa juga untuk hantaran atau mungkin juga untuk oleh-oleh begitu ya. Nah, bagaimana kemudian di tahun 2022 ini kami akan keluarin produk yang memang layak nanti untuk hantaran dan oleh-oleh. Semoga dengan begitu insya Allah tunggu saja tanggal mainnya. Nanti kita akan hadirkan produk baru di tahun 2022 ini kepada para customer. Dan yang ingin kita juga sampaikan bagi para customer, tolong terus berikan masukan kepada kami, tolong terus berikan masukan yang membangun, ketika membangun, serta kalau kami memang salah, tegur saja. Insya Allah kami akan mencoba memperbaiki diri terus dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Fauzi di Q&A bareng owner Brownies Cinta. Kalau misal Sobat Brojin semua masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Terus kalau misal Sobat Brojin semua ada ide konten menarik yang ingin teman-teman saksikan di channel YouTube Brownies Cinta Official, nanti bisa tulis juga di kolom komentar ya. Demikian untuk segmen Q&A kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe agar semakin banyak orang yang nonton video ini. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya di channel YouTube Brownies Cinta Official. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.